Saudara, hari ini saya senang sekali, hati saya penuh sukacita. Saya mau menyapa semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, juga jemaat global kita dan para YouTube subscribers yang setia, selalu setia dalam channel kebaktian kita. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan judul Berkat Melimpah kepada Hati yang Mengasihi Tuhan. Ya. Masih dalam eksposisi kitab Hagai, saya melanjutkan apa yang Pastor Steve sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Meskipun Hagai itu termasuk atau dikatakan kelompok nabi kecil, tapi bukan berarti Hagai adalah hamba Tuhan yang kurang penting. Saudara mesti ngerti kenapa disebut sebagai kelompok nabi-nabi kecil. Karena pesan yang disampaikan oleh Hagai itu tidak terlalu panjang. Kita tahu kitab Hagai cuma 2 pasal. Ya. Tapi meskipun cuma 2 pasal, tidak terlalu banyak pesan nubuat yang disampaikan, tapi bukan berarti tidak penting. Ya. Nah, khususnya Hagai ini membahas tentang sikap hati, saudara. Saya senang sekali kalau saudara mau, kalau saudara bisa, saudara coba eksposisi, pelajari baik-baik kitab Hagai pasal 1 sampai pasal 2 ini. Saya sangat menikmati sekali. Kenapa? Karena Hagai ini salah satu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan bicara tentang sikap hati. Nah, sikap hati inilah yang seringkali justru malah tidak diperhatikan oleh orang percaya. Orang percaya lebih memperhatikan pernik-perniknya, lebih memperhatikan aksesoris di dalam melayani Tuhan atau di dalam menyembah Tuhan, di dalam berbakti, beribadah kepada Tuhan, tetapi lupa memperhatikan sikap hati. Padahal sikap hati inilah yang paling penting di hadapan Tuhan. Karena sikap hati inilah yang dilihat oleh Tuhan, yang diperhatikan dan diamati oleh Tuhan. Orang bisa istilahnya mau menipu Tuhan atau menipu orang dengan segala pernik-pernik, dengan aksesoris pelayanannya, penampilannya, tapi dia tidak bisa menipu Tuhan. Hati ini yang dilihat sama Tuhan. Nah, hati inilah yang seringkali justru malah gagal ketika Tuhan melihat hati kita, gagal kita dilihat oleh Tuhan. Ini betul-betul sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, kitab Hagai ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik sekali yang bicara tentang sikap hati. Ya. Sikap hati yang salah akan menutup berkat. Nanti kita lihat, saudara, apa hubungannya sikap hati sama berkat. Sikap hati yang benar akan mengalirkan berkat. Luar biasa, saudara ya. Banyak orang yang tidak pernah memikirkan bahwa apa yang kita lakukan, terutama sikap hati kita di bumi ini, ada hubungannya sama sorga. Ada hubungannya dengan tingkap-tingkap langit berkat yang akan dilimpahkan dari sorga dalam kehidupan kita. Makanya itu yang membuat orang itu seringkali bertanya kepada saya, kadang mereka ngomong gini, kenapa Pak ya, saya ini berdoa sudah sekian tahun tapi tetap kok Tuhan gak jawab. Orang itu berdoa baru sebentar aja Tuhan jawab. Kenapa ya? Nah ini saudara, salah satunya ini, kalau saudara pelajari dari kitab Hagai, nanti kita lihat apa pesan penting yang disampaikan Hagai yang sangat relevan bagi orang percaya di segala zaman. Mari kita baca Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca satu-satu, nanti kita lihat ya. Kita expose Hagai 2 ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, maksudnya rumah ini adalah bait Allah ya. Rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula.
firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu kenapa Tuhan itu concern sekali dengan urusan bait Allah ini? Kita tahu bahwa di zaman perjanjian lama, bait Allah ini bicara sebagai simbol kehadiran Tuhan. Saudara ingat ya, ketika di padang gurun Tuhan itu ada di tenda, di kemah pertemuan. Ya. Demikian di dalam bait Allah, di ruang maha suci, di situ ada kehadiran Tuhan di situ. Bagi orang Yahudi, mereka tahu bait Allah ini merupakan simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kitab Hagai ini, saudara, ditulis kira-kira 520 sebelum Masehi. Ya. Ditujukan kepada kaum Yehuda yang pada waktu itu baru pulang. Saya katakan baru pulang tanda petik, karena sudah 18 tahun pulang dari pembuangan Babel. Mereka pulang, ya. Tetapi selama 18 tahun itu juga bait Allah masih jadi reruntuhan. Padahal mereka pulang dari Babel, dari pembuangan Babel itu, karena disuruh oleh Raja Darius dari Persia, itu tujuannya untuk membangun bait Allah. Saudara lihat ini ya, konteksnya mereka pulang itu untuk apa? Itu untuk membangun bait Allah. Saudara, kita ini seringkali terdistorsi dengan yang lain-lain, tapi lupa panggilan Tuhan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Ketika saya baru pindah Australia, saya iseng, saudara. Saya iseng apply builder's license. Waktu itu apply-nya masih ke Canberra. Saya apply ke Canberra, langsung keluar. Dikatakan you overqualified. Katanya sudah nggak perlu pakai bridging course dan sebagainya. Builder's license saya langsung keluar. Wah, saya bilang, lumayan juga Tuhan ya. Ini kalau saya jadi kontraktor di sini, jadi project director di sini lumayan juga ini. Langsung Roh Kudus bicara sama saya. Hey katanya. Aku utus ke Australia ini untuk apa? Untuk kerja cari duit atau untuk melayani aku di sini? Saya sadar, saudara. Akhirnya bidu saya tentu saya tolak. Enggak jadi saya ambil. Karena apa? Saya jaga hati ini, saudara. Siapa sih yang enggak mau duit? Siapa yang enggak mau duit? Mau, saudara. Saya pun mau. Makanya kalau saudara enggak mau duit, kasih saya aja. Saya mau. Gak ada yang nolak duit. Malah saya mengencourage saudara, kalau saudara kerja yang baik. Kerja betul-betul yang profesional. Cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa panggilan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ya. Panggilan orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem ini, dikirim pulang kembali ke Yerusalem itu ada tujuannya supaya apa? Untuk membangun bait Allah. Saudara tahu ya kisahnya kalau saudara baca sebelumnya. Ketika pembuangan Babel, barang-barang bait Allah ini yang kebanyakan dari emas itu diangkut semua ke Babel, saudara. Nah, dari kerajaan Babel terjadi perubahan ke kerajaan Persia. Ketika kerajaan Persia ini memerintah, kalau sekarang itu Irak di sana, Babilonia itu, ternyata mereka ini mendapatkan banyak masalah. Sampai akhirnya Raja Persia ini bilang, sudah, ini pasti gara-gara orang Yahudi ini. Suruh pulang aja ini, suruh bawa semua barang-barang sembayang mereka ini, bawa kembali ke Yerusalem katanya. Nah, saudara lihat di sini ya, akibat mereka ini melalaikan tujuan tadi, melalaikan panggilan yang utama tadi untuk membangun bait Allah tadi itu, sehingga mereka menelantarkan, menunda, mengabaikan pembangunan bait Allah,
sampai mereka tidak terasa 18 tahun, saudara. Ya. Saudara, ini menunjukkan betapa waktu itu, kalau orang Jawa bilang, waktu itu betorokolo katanya, saudara. Artinya apa? Waktu itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi saudara, tapi bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kita. Kalau kita tidak waspada. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak terasa, saudara. Ayo, pernah nggak saudara merasa, pernah nggak ngalami? Kalau saudara merasa dingin atau merasa kering sama Tuhan, nggak segera diselesaikan di hadapan Tuhan, nggak terasa bisa lewat waktunya panjang sekali loh, saudara. Untuk kembali lagi kepada hati yang membara kepada Tuhan lagi, nggak gampang. Siapa yang pernah ngalami itu? Saya ngalami, saudara. Saya nggak malu cerita, saya ngalami. Karena itu ketika hati ini tidak lagi atau diganggu sama Roh Kudus, ditegur, kita mesti segera bertobat, balik. Kalau enggak, lewat waktu, untuk kembali susah, saudara. Makanya hati ini perlu dijaga betul-betul. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, yang Yehuda ini yang kembali ke Yerusalem ini, tanpa terasa 18 tahun, mengabaikan tujuan semula untuk pulang kembali. Dibawa pulang, mereka tidak lihat itu tangan Tuhan yang bawa mereka pulang ke Yerusalem. Mana ada Raja Persia, Raja Darius yang menyuruh mereka pulang. Kalau bisa mereka jadi budak di sana selama pembuangan di Babel 70 tahun, saudara. Tangan Tuhan yang mengerjakan mereka untuk pulang. Tapi ternyata Yehuda lupa apa tujuan pulang itu. Ketika mereka pulang dari pembuangan Babel, mereka semangat. Mereka mau membangun bait suci yang masih jadi reruntuhan. Kita tahu bait suci dihancurkan oleh Raja Babel dan mereka dibawa ke pembuangan. Nah, ketika mereka ingin membangun bait Allah, ada kaum oposisi di Yerusalem yang menentang pembangunan bait Allah ini. Saudara, semua yang baik itu pasti ada oposisinya. Ya. Belum tentu yang baik itu terus didukung, belum tentu, saudara. Ingat-ingat ya omongan saya. Ya. Sesuatu yang baik itu belum tentu didukung. Biasanya selalu ada oposisinya. Misalnya kalau saudara suka bersaksi misalnya, ada nggak orang yang berkata gini, kamu jangan dikit-dikit Tuhan lah, jangan dikit-dikit Tuhan, jangan fanatik lah. Ada nggak yang begitu? Ada. Nanti saudara nggak bersaksi, mereka bilang apa? Oh, jadi orang Kristen kok melempem? Nggak aktif, katanya. Aktif salah, nggak aktif salah. Nah, orang-orang ini seperti ini juga begitu. Ketika mereka ingin membangun bait suci, mereka terdiscourage. Kenapa? Karena ada orang-orang kaum oposisi yang menentang mereka supaya mereka membatalkan atau tidak jadi membangun bait suci. Bayangin kalau saudara di Indonesia udah mungkin nggak kaget kalau urusan begini. Saudara mau bangun gereja, ada kaum radikal yang melarang pembangunan gereja, menentang pembangunan gereja. Saudara lanjutkan enggak? Saudara lanjutkan enggak? Saudara akan berkata, ya sudah. Ngalah dulu. Ini orang mulutnya kurang cemerlang dari otaknya. Sudah ngalah. Biarin dulu. Kan gitu toh? Kita seringkali mau kompromi dengan yang begitu-begitu. Mau diam demi damai. Tapi saudara, hal-hal seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan itu punya ciri yang khas. Tak kasih tahu saudara. Ketika dia memanggil saudara, dia lakukan sesuatu dalam hidup saudara, dia punya tujuan. Nah, tujuan ini loh yang harus diselesaikan. Karena Tuhan itu tidak pernah separuh-separuh, saudara. Itu sebabnya kita ini harus faithful, setia untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerja boleh kerja, tapi jangan lupa panggilan sebagai hamba Tuhan. Melayani boleh melayani, tapi jangan lupa jaga hati, sikap hati di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini yang perlu kita ngerti, saudara. Ketika orang-orang ini pulang dengan ditentang oleh banyak orang kaum oposisi sehingga akhirnya mereka kompromi, nggak jadi bangun bait suci. Lama-lama mereka kehilangan motivasi. Ya. Ini yang seringkali dilupakan. Kenapa sih kita itu perlu setia, perlu faithful, perlu tekun, supaya apa? Tidak kehilangan motivasi ini. Sekali orang kehilangan motivasi, nggak bakal kembali lagi itu, saudara. Susah banget. Itu sebabnya saya menjaga hati. Sejak saya bertobat tahun 77 sampai hari ini, saya jaga hati. Supaya apa? Tetap setia pada panggilan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup saya. Bagi saudara jemaat di sini pasti tahu kisah saya, kenapa saya begitu menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Karena saya merasa profesi saya, gelar saya, segala fasilitas yang pernah saya terima, itu karena Tuhan, saudara. Bukan karena saya pinter. Itu sebabnya saya mau jaga hati untuk supaya tetap setia dalam panggilan Tuhan. Saudara, saya ini manusia biasa. Kalau saya bisa khotbah hari ini di sini bukan berarti saya manusia super, tidak. Manusia biasa kayak saudara dan saya. Kita ini bisa kehilangan motivasi kalau kita tidak jaga hati. Jaga mulut kita bisa makan yang sehat-sehat, gitu ya, yang godok-godok, rebus-rebus, bukan yang goreng-goreng. Bisa jaga mulut, saudara. Tapi jaga hati. Kalau kita bisa jaga mulut, kenapa nggak bisa jaga hati? Ya. Nah, kehilangan motivasi ini untuk membangun bait Allah inilah yang akhirnya membuat mereka berubah motivasinya. Mulai dari kehilangan motivasi untuk membangun bait Allah, akhirnya mereka berubah motivasinya, memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ya, indah sekali kalau kita lihat, kita belajar. Nah, kenapa? Kenapa sih kok begitu pentingnya bait Allah ini bagi Tuhan? Hagai 2 ayat yang ke-10 dikatakan, di tempat ini, di bait Allah ini, kalau sekarang itu di gereja Tuhan ini, aku akan memberi damai sejahtera. Saudara percaya enggak? Di gereja Tuhan itu ada berkat khusus yang mendatangkan damai sejahtera. Berkat yang saudara tidak bisa dapat di tempat yang lain. Berkat yang tidak bisa saudara dapat meskipun gaji saudara besar. Meskipun kedudukan saudara tinggi. Tidak ada. Yang Tuhan sediakan ini di gereja Tuhan. Di tempat di mana Tuhan hadir di situ. Ini yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya saya dalam kehidupan saya pribadi, saya sudah komitmen sama Tuhan. Hari Minggu nomor 1 saya kebaktian, ibadah nomor 1. Karena saya tahu ada berkat khusus di dalam ibadah hari Minggu itu, saudara. Saya tidak mau ibadah hari Minggu itu ditelantarkan hanya dengan alasan yang lain, apalagi alasan kerja. Satu hari saya dibelikan stick golf, tahu ya? Stick golf 1 set. Waktu itu di Indonesia harganya 60 juta. Ya itu enggak terlalu mahal sih. Tapi dengan 60 juta itu saya harus menemani bos saya setiap hari Sabtu Minggu untuk main golf. Kalau saudara terima enggak?
Logikanya stick golf sudah dibeliin, tinggal diterima, main. Main pun juga yang bayari bos. Tapi saudara, ketika Sabtu Minggu, kita nggak sadar, waktu saudara mau dirampok sekalian buat yang lain, bukan buat Tuhan. Ketika itu saya menolak. Saya bilang thank you karena sudah dibeliin. Tapi saya pikir ini nggak tepat buat saya. Kenapa? Sabtu Minggu saya melayani Tuhan. Bukan melayani lapangan golf. Saya melayani Tuhan. Wah, saya dimarah-marahi, saudara. Bos saya ngamuk-ngamuk, lu sudah gua beliin, tinggal pakai, lu masih banyak cincong, katanya, saudara. Saya bilang ini bukan urusan banyak cincong, ini urusan hati. Apa gunanya aku pakai stick golf di lapangan terus hatiku ini ada di pelayanan, ada di desa, ada di gereja. Buat apa? Kamu pasti enggak happy ngelihat mukaku, saya bilang. Karena aku enggak happy main golf, kamu juga pasti enggak happy ngelihat mukaku, saya bilang. Karena aku panggilanku enggak di lapangan golf, panggilanku ada di desa-desa melayani Tuhan. Akhirnya dia ngerti, saudara. Dan stick golf itu saya kembalikan ke dia. Saudara, ini penting sekali. Ya. Karena apa, saudara? Karena panggilan ini akan membuat saudara itu berada terus di jalannya Tuhan. Panggilan ini yang membuat saudara berada di jalan yang benar di hadapan Tuhan. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Ya. Karena berkat damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ini disediakan Tuhan untuk gerejanya yang punya sikap hati yang benar. Garis bawahi, gerejanya, anak-anaknya yang punya sikap hati yang benar. Yang tidak bisa ditawarkan dengan yang lain, gak bisa diiming-imingi dengan yang lain untuk meninggalkan kehadiran Tuhan di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam jemaat. Saudara pikir kalau hari Minggu, yang mau ketemu Tuhan itu saudara atau Tuhan yang mau ketemu saudara? Coba jawab yang betul. Yang mau ketemu Tuhan saudara atau Tuhan yang mau ketemu saudara? Siapa yang berkata kita yang mau ketemu Tuhan? Siapa yang berkata Tuhan yang mau ketemu kita? 50-50. Nanti kalau saya tanya sama saudara, saudara pasti tahu jawabannya. Kalau sekarang saya menolong saudara untuk ketemu Tuhan, mau nggak? Siapa yang mau? Saya bisa membantu ketemu Tuhan. Lu kok ada yang mau? Makanya saudara, sebetulnya Tuhan yang mau ketemu kita, bukan kita yang mau ketemu Tuhan. Kalau kita yang mau ketemu Tuhan, kita nggak berani kok ketemu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bilang, sini, saudara nggak akan berani kok. Saudara akan berkata, belum siap Tuhan, aduh belum siap. Tuhan yang mau ketemu kita, itu dahsyat saudara. Itu dahsyat. Makanya kita ini mesti jaga hati, karena itu kadang-kadang kita ini hal-hal yang sepele, tapi kita nggak pernah berpikir. Sehingga kita miss yang penting. Ya. Karena apa saudara? Urusan panggilan ini, urusan menomorsatukan Tuhan ini, ada hubungannya dengan urusan berkat. Nah sekarang mulai menarik. Mungkin dari tadi saudara sudah bosan dengerin saya ngomong. Sekarang mulai menarik. Mari kita baca Hagai pasal 2 ayat yang ke-11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 dan pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu.
Perhatikan, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Wow, ngeri nggak saudara? Ternyata pesan pertama yang disampaikan Hagai kepada orang Yehuda ini, suruh tanya pengajaran para imamnya. Ngerti nggak saudara? Wow, saudara pikir jadi imam tuh enak? Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tuh enak? Enggak saudara. Karena dia yang dituntut pertama kali pertanggungan jawabnya. Kalau ada orang ngomongin jemaat biasa, orang tidak kaget. Tapi kalau orang ngomongin pendeta, wow, orang semangat sekali saudara. Ini objek yang paling menarik untuk dibicarakan. Apalagi kalau sudah bicara, arlojinya miliaran. Saudara, pengajaran imam yang ditanya di sini nomor satu. Tanyakan kepada para imam tentang pengajaran mereka. Ternyata saudara, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang kehilangan motivasi tadi itu, ada hubungannya dengan pengajaran imamnya saudara. Ada hubungan sebab akibat yang langsung antara pengajaran imam dengan hati para jemaatnya. Dengan sikap hati para jemaatnya. Kita sudah tahu bahwa apa yang ditegur Hagai ini adalah orang-orang Yehuda ini kehilangan motivasi untuk membangun bait Allah. Menelantarkan pembangunan bait Allah. Ternyata ini ada hubungannya dengan pengajaran para imamnya. Saudara, kenapa sih pengajaran ini penting sekali? Kenapa saya selalu mengutamakan pengajaran ini? Karena saya tahu ini resikonya besar, saudara. Kalau sekali saya ngajar salah sama saudara, dan kesalahan itu saudara terima, saudara telan mentah-mentah, sampai kapanpun saudara akan salah. Itu sebenarnya saya menjaga baik-baik pengajaran saya, supaya tidak salah. Mungkin nggak populer, nggak apa-apa. Yang penting nggak salah. Dibandingkan populer tapi salah. Ngerti nggak saudara ya? Makanya saya mengajar kepada jemaat. Kalau kita mau lihat di YouTube, saudara tahu nggak di YouTube itu pengajarannya salah benar, saudara tahu nggak? Bagaimana saudara bisa tahu pengajaran-pengajaran di YouTube itu salah, yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar? Kalau kita nggak pernah belajar sendiri. Kalau saudara nggak tahu pengajaran yang benar, bagaimana saudara bisa bilang pengajaran ini salah? Saudara, ini penting sekali karena pengajaran ini akan merusak kondisi hubungan saudara dengan Tuhan. Dan ini akan mempengaruhi berkat. Makanya Hagai negurnya tanya pengajaran imam kamu katanya. Apa yang dipakai perumpamaannya? Kalau ada orang bawa daging kudus itu daging yang akan dipersembahkan. Membawa, biasanya orang membawa itu dijaga, di puncanya, dibungkus, dimasukkan puncak jubahnya. Terus ditanya, kalau itu menyentuh yang lain, ikut kudus enggak? Enggak, katanya imam. Enggak kudus. Menyentuh makanan, menyentuh minyak, menyentuh apa yang lain, ikut kudus enggak? Enggak.
termasuk dibungkus sama puncak jubah, yang bawa tidak ikut kudus. Tapi kalau ini barang najis, kalau orang tuh menyentuh mayat dianggap najis. Kalau menyentuh yang lain-lain ikut najis enggak? Ya, katanya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, sesuatu yang dipersembahkan itu kudus, baik. Pelayanan itu baik, persembahan itu baik, tapi kalau tidak didasari dengan sikap hati yang benar, kudus enggak? Enggak. Persembahan yang baik, persembahan yang kudus, pelayanan yang kudus pun tidak bisa merubah hati orang yang melayani itu ikut jadi kudus. Nangkep gak, saudara? Pelayanannya baik, persembahannya baik, tapi kalau hati ini tidak dijaga, harus diingat bahwa persembahan dan pelayanan kita itu tidak bisa membuat hati kita ini kudus, saudara. Ini yang penting di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau hati kita ini tidak kudus, apapun yang disentuh oleh kita najis, kata Tuhan. Saudara mau melayani pun ya najis, mempersembahkan apapun ya najis. Kenapa? Karena sikap hatinya enggak kudus. Saudara lihat pengajaran yang Tuhan berikan lewat Hagai ini. Keras enggak? Oh, keras, saudara. Keras. Coba kita lihat, kenapa sampai umat Yehuda itu sampai bisa menelantarkan pembangunan bait Allah sampai 18 tahun. Tidak selesai-selesai, tetap jadi reruntuhan, jadi puing-puing. Kenapa? Karena imam-imamnya permisif, imam-imamnya ikut kompromi. Kalau imam-imamnya selalu mengingatkan pada jemaatnya, jangan, kamu harus membangun, karena kamu pulang, karena kamu untuk membangun. Kamu harus bangun, itu panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Berani gak jemaat itu menelantarkan 18 tahun? Gak berani. Tuhan itu tahu, saudara. Itu sebabnya yang diminta nomor 1 pertanggungan jawab ini adalah imamnya. Pengajaran itu membuat jemaat ikut kompromi, ikut salah di hadapan Tuhan. Dianggapnya nggak apa-apa, menunda itu nggak apa-apa. Kita ini kan paling suka menunda, betul nggak? Kita tahu Tuhan suruh kita melakukan ini misalnya, tapi kita tunda dan kita tidak pernah merasa bersalah, betul? Saudara, kalau saudara dipanggil sama Perdana Menteri Australia, saudara berani nunda nggak? Tidak berani. Kerja pun saudara tinggal untuk memenuhi panggilan Perdana Menteri Australia, kan gitu toh? Karena apa? Bagi saudara bangga dipanggil. Tapi kenapa kita berani menunda Tuhan? Kebangetan toh? Demi alasan kerja kita berani menunda Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pengajaran imam ini penting sekali. Karena itu saudara jangan heran kalau saya khotbah itu saya enggak pakai nyindir, langsung tabrak. Iya, saya orangnya suka langsung tabrak. Buat apa nyindir? Enggak pakai sindir-sindiran, tabrak aja langsung. Kenapa? Kalau hati kita masih bisa ketabrak, itu tandanya hati kita masih sehat. Kalau hati kita nggak pernah merasa ketabrak sama firman Tuhan, nggak pernah merasa tertegur oleh Roh Kudus, bahaya, saudara. Ini namanya penyakit ndablek, tegar tengkuk. Bisa-bisa nuraninya sudah mati. Tapi kalau saudara masih bisa ketegur firman Tuhan, masih bisa ketegur sama Roh Kudus, bersyukurlah. Artinya hati nurani saudara masih sehat.
masih baik, masih bisa ketegur. Dan itu artinya Tuhan mau membentuk karakter saudara, mau mengubahkan karakter saudara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Saya tuh hampir tiap hari ditegur Tuhan, saudara. Ada aja kesalahan saya. Saya tiap kali berdoa datang sama Tuhan. Kadang saya ngomong gini, Tuhan, kadang tuh saya tuh pujian gitu loh Tuhan. Enggak ya saudara. Tiap kali saya datang sama Tuhan ditegur terlebih dulu. Apa yang tidak beres ditegur. Kamu tadi sudah berpikir gini, kamu tadi sudah melakukan ini. Rasanya tuh salah semua saudara. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan menegur saya. Kenapa? Hati saya masih sehat. Telinga rohani saya masih bisa mendengar teguran Tuhan. Masih sehat. Saya bersyukur, akhirnya saya berkata, Tuhan terima kasih. Ya sudah apa-apa lah Tuhan, tiap hari teguran. Supaya saya makin hari makin sehat, saya bilang. Makin hari karakter saya makin baik. Sebaliknya saudara, kalau kita sudah tidak bisa ditegur Roh Kudus ya dablek, ditegur firman Tuhan ya cuek, itu bahaya. Kenapa? Karena karakter kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Kalau kita bisa ditegur, karakter kita akan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau tidak bisa ditegur, karakter kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kenapa? Karena tahu kebenaran, tidak mau bertobat. Lebih memilih tinggal di dalam dosa. Saudara, teguran Tuhan, teguran firman Tuhan, itu selalu mengarah kepada kekudusan. Supaya kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan gak mungkin tegur saudara, betul? Kalau ditegur artinya ada yang tidak beres. Dan bersyukurlah kalau tiap hari Tuhan tegur kita. Kenapa? Karena ada aja yang tidak beres. Yang mesti diselesaikan, mesti dibikin baik. Supaya pada akhirnya jadi seperti karakter Yesus. Yakobus 4 ayat yang ke-17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara lihat ini, Tuhan itu begitu sensitif saudara. Kalau kita tahu apa yang kita mesti lakukan baik, tapi kita nggak lakukan, Tuhan bilang lu dosa. Tahu harus berbuat baik, tapi nggak melakukan, dosa. Tuhan itu nggak pernah berkata, kamu begitu toh, gitu ya. Kita kan seringkali menghimbau. Tuhan enggak, saudara. Tuhan itu tegas. Salah ya salah, enggak ya enggak. Mari kita lihat. Coba kita lihat. Alasan orang Yehuda tidak membangun bait suci ini, alasan yang dibuat-buat apa enggak? Enggak. Alasannya ada oposisi yang menentang pembangunan bait suci. Kayak tadi sudah saya umpamakan di Indonesia ada kaum radikal yang menentang pembangunan gereja. Enggak, alasan yang tidak dibuat-buat. Alasan yang memang masuk akal. Alasan rasional untuk mereka menunda pembangunan. Tapi sesuatu yang rasional ini bukan berarti benar di hadapan Tuhan. Karena ini merugikan kehidupan umat Allah sendiri. Ini yang dijaga sama Tuhan. Saudara ingat ya, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak pernah menunda keputusannya. Tidak pernah menunda rencananya. Kalau Tuhan punya rencana, mengirim mereka pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, artinya apa? Ada rencana Tuhan yang sudah direncanakan, yang sengaja disiapkan untuk supaya pembangunan bait Allah ini membawa berkat bagi umat Allah itu sendiri. Pembangunan bait Allah ini bukan berguna bagi Tuhan, tapi berguna bagi umat Allah itu sendiri, saudara. Makanya kenapa Tuhan berkata lewat Nabi Hagai, perhatikan keadaanmu.
Mari kita lihat Hagai pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah Allah, bait Allah maksudnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara lihat ya, kenapa pembangunan bait Allah Tuhan tidak mau itu ditunda? Apapun alasannya, mau rasional apa enggak rasional, tapi alasan spiritualnya Tuhan enggak mau ditunda. Karena ini demi kebaikan umat Allah itu sendiri. Saudara, kebaktian itu bukan untuk kebaikan pendeta, bukan. Tapi untuk kebaktian itu untuk kebaikan kita sendiri. Umat Tuhan, semua umat Tuhan. Karena Tuhan hadir di sini. Tadi waktu presiden nomor itu, saudara merasakan gak kehadiran Tuhan? Keren. Saya ngerti kehadiran Tuhan luar biasa. Itu untuk kebaikan kita semua. Ketika Tuhan hadir, mungkin doa saudara belum dikabulkan, belum terjawab. Tapi ada yang hilang. Keraguan saudara hilang. Ketakutan saudara hilang. Kebimbangan saudara hilang. Saudara, kalau Allah hadir bersama saudara, ada berkat yang khusus tadi, berkat damai sejahtera. Saudara, kita pulang tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita pulang akan mendapat berkat damai sejahtera. Ya. Saudara perhatikan di sini, ada hubungan yang langsung dan signifikan antara ketidaktaatan untuk membangun bait Allah dengan berkat yang mereka terima. Ngeri ini saudara. Makan gak sampai kenyang, minum gak sampai puas, berpakaian tapi gak sampai panas. Orang yang kerja, hasil kerjanya seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa? Habis terus, gak bisa nabung sama sekali. Kalau ini diteruskan saudara, pernah gak saudara berpikir ruginya berapa? Kadang-kadang kita ini tidak bisa ngelihat kerugiannya secara materi. Kenapa? Karena kita ini dibutakan. Padahal keputusan rohani itu ada hubungannya dengan urusan materi. Ini kan urusan materi ini saudara. Urusan berkat, urusan kesejahteraan, urusan kehidupan di bumi ini. Ternyata ada urusannya. Kalau kita nggak beres dengan yang di sorga, urusan di bumi ini juga kacau saudara. Ya. Karena itu mari kita periksa hati kita masing-masing. Masih ada enggak sikap hati yang salah seperti orang Yehuda ini? Kalau ada, kalau hari ini sudah merasa tertegur sama firman Tuhan, ini bertobatlah. Ya. Mari kita bertobat, mari kita bereskan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu mengalir, melimpah kepada hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya hati yang mengasihi Tuhan itu dialiri berkat yang melimpah saudara. Sampai saudara bingung terima berkat, kok ada terus. Saudara bingung bisa ngelihat bagaimana Tuhan mengalirkan berkat yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Bukan berarti tidak punya persoalan. Tapi di tengah persoalan saudara melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, hati yang mengasihi Tuhan itu seperti runway
di mana pesawat berkat dari surga ini bisa landing di dalam kehidupan saudara. Nangkep enggak saudara? Karena itu jaga hati penting sekali. Supaya pesawat Tuhan, pesawat berkat itu landing dalam kehidupan saudara. Nanti saudara bisa ngelihat dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari yang mustahil sampai yang luar biasa. Saudara bisa ngelihat sendiri berkat itu dalam kehidupan saudara. Mungkin bukan dalam bentuk deposito di bank saudara. Tapi bisa dalam bentuk berkat terhadap anak cucu saudara. Berkat terhadap apa yang saudara kerjakan. Studi saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, dibukakan jalan. Sementara orang tertutup jalan, saudara dibukakan jalan. Sementara orang cari pekerjaan, saudara nolak pekerjaan. Saudara, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan. Hanya karena sikap hati yang benar. Runway, pesawat Tuhan landing di situ. Pesawat berkatnya setiap hari landing di situ. Setiap hari saudara jaga hati, berkat Tuhan landing dalam kehidupan saudara. Nanti apa saja saudara bisa ngalami. Ada tangan yang invisible akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Yang pertama, ya, hati yang mengasihi Tuhan itu merupakan kunci di mana berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Ya. Sikap hati itu menentukan pelayanan dan persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Hati yang bertobat itu seperti sumbat yang dibuka sehingga berkat Tuhan yang melimpah tadi itu mengalir dalam kehidupan kita. Orang-orang Yehuda ini breakdown, mentalnya breakdown. 70 tahun jadi budak di Babel. Bayangin. Orang biasanya kalau sudah jadi budak gitu nggak percaya diri, saudara. Ya. Pulang dengan keadaan yang breakdown, nggak percaya diri. Mental budaknya dari Babel masih ada, saudara. Sudah gitu sampai di Yerusalem mau bangun bait suci ditentang orang. Ya. Discourage, saudara. Ya. Dalam situasi yang seperti buah si malakama seperti itu, Tuhan bicara sama Hagai, menegur mereka. Saya pikir, apa dosanya mereka ini? Apa salahnya mereka ini? Kan ya logis toh. Ada yang menentang, kayak tadi saya umpamakan suruh membangun gereja di Indonesia, terus kaum radikal itu datang melawan saudara untuk menentang pembangunan gereja. Apa saudara nggak berhenti? Berhenti. Jadi berhentinya tidak salah. Nah, apa yang salah dari mereka ini? Saya baru klik ketika Roh Kudus mengatakan. Apa yang salah? Karena menyerah dengan kesulitan. Itu kesalahan mereka. Keren, saudara. Saya pikir, iya ya Tuhan ya. Yehuda ini menyerah dengan kesulitannya. Makanya Tuhan marah sama mereka. Tuhan tuntut mereka. Saudara, kita ini kan gampang loh, kita ini menyerah dengan kesulitan. Sakit kepala dikit gak ke gereja. Hujan dikit gak ke gereja, kan gitu. Karena kita ini cenderung kebiasaan atau biasa menyerah dengan kesulitan. Ini dosanya, saudara. Ya. Mari kita baca. Galatia 6 ayat yang ke-9. Saya baca dalam NIV, dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Saudara, kalau Tuhan bilang do not give up, artinya Tuhan melarang kita untuk menyerah. Menyerah dengan kesulitan, menyerah dengan apapun juga. Saudara, kalau kita menyerah ya dosa. Nangkap gak, saudara ya? Ini kesalahannya.
Jangan pernah menyerah dengan kesulitan. Ya. Karena menyerah terhadap kesulitan itulah yang menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena masalah atau kesulitan itu adalah kesempatan kita mempercayai Tuhan. Saudara kalau nggak ada masalah, saudara nggak bakal berdoa kok sama Tuhan. Saya yakin. Kalau saudara nggak ada masalah, saudara cuma pasti makan-makan terus, piknik terus, jalan-jalan terus, nggak bakal berdoa sama Tuhan, nggak bakal baca firman Tuhan. Tapi karena ada masalah, ada kesempatan saudara mempercayai Tuhan. Saudara berdoa, saudara mempercayai Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara. Ya. Masalah itu kesempatan yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan campur tangannya dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak mau kita menyerah sama kesulitan. Apapun juga, baik itu penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun juga. Tuhan tidak mau kita menyerah, saudara. Menyerah sama kesulitan itu dosa. Tuhan bilang do not give up. Kalau kita give up ya kita dosa kan saudara. Apa yang dilarang Tuhan itu kalau kita lakukan ya dosa. Biasanya kita dalam menghadapi situasi seperti Yehuda ini, kita akan berkata gini, Tuhan tuh kok nggak tahu, nggak ngerti ya, kok kurang pengertian ya. Ini kan bukan aku nggak mau bangun bait Allah. Coba saudara pikirkan kalau saudara jadi kaum Yehuda. Saudara bilang aku mau bangun Tuhan, tapi ini orang-orang itu sih menentang. Kalau saudara baca kitab Nehemia, keren saudara. Ternyata Nehemia ngerti prinsip ini. Jadi ketika dia bangun bait Allah ini, tangan kiri bawa tombak, tangan kanan bekerja. Keren gak? Itu maksudnya Tuhan tidak mau kita menyerah dengan kesulitan. Kalau hari ini sudah punya kesulitan apapun, punya penyakit lah, punya persoalan keluarga, punya persoalan ekonomi, punya persoalan studi, punya persoalan apa saja, never give up. Never give up. Kenapa? Karena ketika Tuhan tuh mengizinkan saudara mengalami kesulitan, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan saudara mengalami masalah saudara kalau dia tidak tahu jalan keluarnya. Kalau dia tidak punya jalan keluarnya, kalau dia tidak siap jalan keluarnya, tidak siap mendampingi saudara untuk menyelesaikan masalah saudara. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, saudara. Dia hidup dan aktif dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, dia hadir dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak mungkin bagi kita, dia bikin jadi mungkin. Apa yang mustahil, dia bikin tidak mustahil. Saudara, kalau saya mau cerita dari pagi sampai pagi lagi bisa. Karena saya ngalami semuanya. Dan saya melihat betapa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu saya tidak pernah menyerah terhadap kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya selalu katakan tidak ada yang boleh mengambil sukacita Tuhan di dalam hati saya. Termasuk kesulitan. Termasuk penyakit. Termasuk masalah apapun. Tidak ada yang boleh mengambil sesuatu yang dari Tuhan dalam hati saya. Karena itu yang mahal, saudara. Tidak bisa dibeli sama yang lain-lain. Dan Tuhan bilang, perhatikan keadaan. Wah, saudara, kadang-kadang kita ini nggak pernah sadar. Ketika kita menghadapi masalah, kita nggak pernah koreksi diri. Kenapa masalah itu terjadi? Kita lupa bahwa ada korelasinya loh. Masalah di bumi ini dengan urusan hati di sorga. Ini ada korelasinya, saudara. Makanya saya senang kita bagai ini. Karena dia bicara tentang sikap hati yang tidak diperhatikan oleh kita. Kita seringkali dengar pernik-perniknya, push katanya. Pray until something happen. Tapi lupa jaga sikap hatinya.
Biar saudara nungging berdoa kalau nggak jaga sikap hati, ya percuma. Hagai pasal 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Tuhan suruh koreksi. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum, yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20, kata. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Hujan batu masalah, kira-kira gitu ya. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Saya enggak bermaksud berkata kalau masalah itu selalu ada hubungannya kesalahan kita di hadapan Tuhan. Enggak. Tapi maksudnya ketika kita ada masalah, introspeksi diri itu penting. Karena ada hubungannya dengan sorga, saudara. Dan Hagai memberikan kontras untuk menyuruh Yehuda memperhatikan keadaan mereka sebelum dan sesudah keputusan membangun bait Allah. Sebelumnya mereka tidak bertobat. Ayat ke-19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Baru diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Dahsyat, saudara. Perhatikan di sini, baru cuma mau memulai aja. Baru mau meletakkan dasar fondasinya bait Allah. Baru masang batunya, belum bangun. Tuhan sudah berkat mengalir. Sudah alirkan berkatnya. Saudara kepingin gak kita mengalami seperti ini? Kepingin. Saya kepingin, saudara. Karena itu saya jaga hati tiap hari. Ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu harus menjadi pusat hati dan pikiran umatnya. Bukan masalah yang jadi pusat kepikiran kita, bukan. Tapi pusat hati dan pikiran kita adalah Tuhan. Ya. Kesulitan tidak boleh mengubah arah dan tujuan hidup kita ke sorga. Tetap mesti tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita membiasakan diri dengan gaya hidup sebagai calon penghuni sorga. Ya. Kalau kita sudah tahu kita bakal hidup di sorga, maka kita mesti perlu belajar cara hidup di sorga bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pengalaman firman-Mu yang begitu luar biasa melalui Hagai. Bapa, ampuni kami. Kami harus mengaku dengan jujur di hadapan-Mu bahwa seringkali kami bersalah di hadapan-Mu karena kami kurang menjaga hati kami. Bapa, mulai hari ini jagalah hati kami. Tolong kami untuk bisa menjaga hati supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Supaya apa yang kami kerjakan, baik itu pelayanan maupun persembahan kami, kudus di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.